Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nursani SPD, mengajar di UPT SMP Negeri 4 Malangke Barat. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anakku, pertemuan pada hari ini kita masuk bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana anak-anakku? Apakah masih semangat belajarnya? Alhamdulillah kalau masih semangat. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu yang pertama makna sholat dan zikir. Sekarang kita lanjut bagian A, makna sholat. Secara bahasa, salat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa salat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salat selain sebagai tiang agama, salat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan kita. Anak-anakku, apakah masih semangat semua? Semangat, alhamdulillah. Jadi kita sekarang masuk di bagian B, makna zikir. Jadi arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Jadi anak-anakku, kita perlu tahu bahwa zikir itu ada 3 cara. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kuasa. Sedangkan yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan
mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan berselawat. Sedangkan yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Baiklah anak-anakku, kita sekarang masuk di nomor 2. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Seseorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan materi Ibu pada hari ini. Jadi sebelum Ibu tutup, ada beberapa hikmah melaksanakan salat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh serta mengantarkan mereka kepada kesuksesan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelelahan. Dan yang terakhir, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik, peraturan kerja. Itulah hikmah melaksanakan sholat dan zikir yang Ibu sampaikan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.